Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada murid-murid. Apakah kalian sudah siap belajar? Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama ada Dinda, Vika, dan Olivia. Oke, hari ini kita akan silakan persiapkan terlebih dahulu buku yang akan dipergunakan pada pagi hari ini. Sudah? Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelumnya kita membahas tentang kompetensi dasarnya, yaitu mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, dalam pembelajaran di bab kali ini, apa saja sih materi pembelajaran yang meliputi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara? Yaitu meliputi sistem pembagian kekuasaan negara. Yang kedua ada kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak pengertian sistem pemerintahan itu apa? Oke, baik. Kalau belum ada yang tahu, sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintah, politik, pertahanan, ekonomi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada pengertian kekuasaan. Pengertian kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Nah, kekuasaan dalam lingkup contohnya yaitu kekuasaan dalam lingkup pemerintahan desa misalnya. Nah, di situ yang memiliki kekuasaan itu adalah seorang lurah. Nah, misalkan Pak Lurah itu akan mengadakan kerja bakti. Dengan demikian, Pak Lurah itu harus mengumpulkan warganya agar melakukan bersih-bersih seperti di pinggir jalan atau pembersihan selokan atau rumput yang memang sudah panjang yang harus dipotong dan lain sebagainya. Nah, di dalam tugas tersebut Pak Lurah itu harus paling tidak menyuruh bawahannya untuk memberitahu kepada Pak RT RW supaya RT tersebut atau RW tersebut menyampaikan kepada warganya seperti itu. Nah, selanjutnya ada kekuasaan negara menurut John Locke. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua ada eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga ada federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selanjutnya ada pembagian kekuasaan. Nah, kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian yang seperti di awal yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak digunakan oleh banyak negara di dunia termasuk di Indonesia sendiri. Nah,
Pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan negara itu apa sih? Kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Jadi setiap orang dan setiap orang itu memiliki fungsi kedudukan masing-masing. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contohnya yaitu negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Selanjutnya ada konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia. Nah, mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia sudah diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Yang pertama ada pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pembagian kekuasaan horizontal ini negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, yang pertama ada pemerintahan pusat. Pembagian kekuasaan di dalam pemerintahan pusat yaitu berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, yaitu kekuasaan konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Selanjutnya ada pemerintahan di pemerintahan daerah. Berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerahnya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya, pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Hal ini sudah diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara kekuasaan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu sudah dibagi atas kabupaten dan kota. Nah, hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjadi dalam koordinasi, pembagian dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Nah, muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintahan daerah otonom. Yaitu provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, terima kasih. Demikian pemaparan materi dari Ibu. Apakah ada yang dipertanyakan? Silahkan. Bisa ditanyakan sekarang. Atau sudah jelas penjelasan dari Ibu barusan? Nah, di pembahasan tadi kan Ibu menjelaskan bahwa Amerika itu menganut pemisahan kekuasaan. Nah, selain Amerika, negara mana saja sih yang menganut pemisahan kekuasaan? Ada yang tahu? Oke, baik. Kalau memang tidak ada yang tahu, tidak ada yang menjawab, negara yang menganut pemisahan kekuasaan selain Amerika Serikat yaitu ada Inggris, Jepang, dan Australia. Nah, negara yang menganut pemisahan kekuasaan adalah negara yang menganut trias politika. Umumnya adalah
adalah negara-negara yang menerapkan demokrasi. Nah, trias politika sendiri membagi kekuasaan pemerintahan menjadi 3 bagian, seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kekuasaan legislatif itu lembaga perwakilan yang berwenang membuat peraturan undang-undang dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Yang eksekutif yaitu pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan sesuai peraturan undang-undang. Sedangkan yang yudikatif yaitu yang berwenang menyidangkan pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan. Nah, misalnya Amerika Serikat itu terjadi pemisahan kekuasaan sesuai trias politika, di mana legislatifnya dipegang oleh Kongres, terdiri dari Senat dan House of Representative. Nah, eksekutifnya itu sendiri dipegang oleh Presiden dan yudikatifnya itu dipegang oleh Mahkamah Agung. Apakah masih ada yang mau dipertanyakan? Oke, baik. Kalau memang sudah tidak ada, akan Ibu akhiri. Terima kasih sudah untuk hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan jangan keluar kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak atau tidak penting-penting banget, nggak usah keluar. Kalaupun mau keluar harus memakai masker. Ingat, karena sekarang ini pandemi lagi meningkat kembali, angka kasusnya mulai membludak lagi kayak seperti yang awal. Jadi kalian harus pintar-pintar menjaga diri dan sering minum air putih, jangan lupa cuci tangan. Kalaupun keluar juga harus bawa hand sanitizer untuk jaga-jaga, siapa tahu kalian mau jajan atau bagaimana. Nah, kurang lebihnya seperti itu saja dari Ibu. Apabila ada kurang dan kesalahan salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.